Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Smart Kendra. Jangan lupa subscribe sebelum kalian nonton ya. Halo semuanya, kali ini aku mau berbagi ide takjil. Mengingat sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ini aku mau bikin biji salak ubi ungu, dan menurut aku ini lembut banget. Bisa juga untuk ide jual nanti pas puasa. Oke, langsung aja kita ke bahan dan cara membuat. Nah, ini pertama kita bikin biji salaknya dulu ya. Dari 2 buah ubi ungu berukuran besar, 10 sendok makan tapioka, dan bahan lainnya bisa kalian simak di kotak deskripsi. Pertama kita potong-potong dulu ubi ungunya. Kebetulan di rumah lagi ada ubi ungu, jadi aku pakai ubi ungu. Kalau misalkan di rumah kalian itu adanya ubi yang lain juga bisa ya teman-teman pakai resep ini, tinggal disesuaikan aja. Dan ini kita kukus dulu ubi ungunya setelah dipotong kecil-kecil seperti ini supaya nanti lebih cepat empuk. Dikukusnya kurang lebih 20 hingga 30 menit. Tinggal disesuaikan aja sama ukuran kalian ketika memotong ubi ungunya. Nah, ini udah empuk, udah mateng. Tinggal kita tiriskan atau kita sisihkan. Selanjutnya tinggal kita haluskan ubi ungunya. Dan di sini aku haluskan secara bertahap dengan menggunakan garpu. Mengingat ubi ungunya lumayan banyak, jadi aku haluskan secara bertahap. Atau kalau misalkan dengan menggunakan garpu kurang efektif dan efisien, kita bisa menggunakan ulekan seperti ini yang diselimutin dengan plastik gitu ya. Pokoknya dengan apa aja asal ubi ungunya ini lembut. Dan ini tangan aku udah bersih. Kemudian ini aku mau ulen, mau aduk sebentar. Tambahkan bahan-bahan lainnya seperti gula pasir, sedikit garam, tepung tapioka, dan ini tepungnya aku berikan secara bertahap. Di sini aku bagi menjadi 3 tahap ya pemberian tepung tapiokanya. Kemudian kita ulen. Kemudian ini dituangkan lagi tapiokanya. Kita ulen lagi dengan menggunakan tangan. Ini tangan aku udah bersih ya teman-teman, tapi kalau kalian gak suka boleh pakai plastik ya. Nah, ini yang terakhir, kembali kita ulen sampai semua bahannya ini tercampur merata. Nah, kira-kira seperti ini, tinggal kita tambahkan air. Untuk takarannya udah aku tuliskan ya teman-teman. Sebetulnya pemberian airnya harusnya bertahap juga sedikit demi sedikit, cuman ini aku tadi kebablasan ya. Dan kira-kira seperti ini. Kalau teksturnya udah empuk, udah kalis nggak lengket, dan mudah dibentuk, ini tinggal kita bentuk aja bulat-bulat. Untuk ukurannya bisa kalian sesuaikan aja. Di sini aku nggak timbang ya, jadi aku kira-kira aja. Cuman kalau misalkan kalian kepengen yang rata semuanya sama, bisa kalian timbang dengan menggunakan timbangan. Nah, ini aku kira-kira seperti ini aja, lakukan hingga adonannya habis. Kita bulatkan semuanya. Ini aku ukuran sedang aja, nggak kecil dan juga nggak besar, karena ketika direbus nanti dia akan sedikit mengembang. Nah, ini dia, dan aku lupa menghitung ya, hasilnya mulus banget. Ini siap kita rebus. Sebelumnya kita siapkan air dulu sebanyak 700 ml air. Di langkah kedua ini kita akan membuat bubur candilnya. Kemudian tuangkan 10 sendok makan gula pasir, atau bisa disesuaikan aja nanti dikoreksi rasa udah manis atau belum. Kemudian sepucuk garam. Sambil diaduk. Dan juga vanili bubuk. Ini opsional, kalau misalkan ada boleh ditambahkan, enggak juga boleh di skip. Dan 1 lembar daun pandan supaya nanti wangi ya teman-teman ya. Nah, kalau bahan-bahannya udah masuk semua, tinggal kita cemplungin biji salak yang udah kita bikin tadi, yang udah kita pulung-pulung. Kita masukkan semua aja seperti ini ya teman-teman. Sambil kita sedikit ratakan dulu, usahakan semuanya itu terendam ke dalam air sini. Dan tunggu hingga mereka mengapung. Nah, ini udah mengapung, cuman ini kayaknya butuh sedikit
lama lagi ya teman-teman ya. Sedikit waktu lagi supaya benar-benar yakin kalau candilnya ini udah mateng. Nah ini udah lumayan ya teman-teman, mungkin ini udah matang semua, udah mengapung semua. Jadi bisa dipastikan candilnya matang semua. Kalau udah, ini kita masukkan larutan 2 sendok makan tapioka dengan air sedikit, sambil terus diaduk-aduk supaya nanti nggak menggumpal di satu sisi saja. Oh iya, ini sambil terus dikoreksi rasa ya teman-teman, apakah rasanya udah pas atau belum. Kalau misalkan kurang manis, tinggal kalian tambahkan dengan gula ya. Nah kira-kira tingkat kekentalannya kalau pakai 2 sendok makan tapioka ini akan seperti ini, jadi pas ya tingkat kekentalannya. Dan ini juga kokoh, candilnya nggak gampang pecah. Oke selesai, kita tinggal di langkah terakhir, step 3 yaitu membuat kuah santannya. Untuk bahan-bahannya udah aku tuliskan secara lengkap, tinggal kalian screenshot atau kalian simak di kotak deskripsi. Untuk santannya aku pakai 1 buah santan instan dan sedikit garam, kemudian air. Ini sambil diaduk. Dan tidak lupa juga di sini supaya nanti kuah santannya itu sedikit kental, jadi aku pakai maizena atau boleh pakai tepung beras ya teman-teman ya kalau di rumah ada tepung beras. Kemudian 1 lembar daun pandan. Dan ini siap kita masak hingga mendidih, hingga matang dan juga mengental. Siapkan kompor dengan api sedang aja. Kemudian ini kita masak. Untuk memasaknya harus selalu diaduk ya teman-teman ya. Dan di sini aku kurang asin, jadi aku tambahkan sedikit garam lagi. Terus diaduk supaya santannya ini nggak pecah. Nah ini udah mendidih. Kalau misalkan menurut kalian kurang kental, boleh ditambahkan dengan larutan maizena ya, yaitu sedikit maizena yang dilarutkan dengan sedikit air. Nah kira-kira kekentalannya seperti ini. Tinggal kita sajikan. Dan paling enak itu dimakan ketika hangat. Ini dia, bubur candil biji salak ubi ungu udah jadi teman-teman. Tinggal kita siram dengan kuah santan yang udah kita bikin tadi. Kuah santannya juga udah lembut, wangi, enak, gurih, dan juga kental. Jadi pas banget dipadukan dengan bubur candilnya dari ubi ungu ini. Nah teman-teman, ini dia resep simple dari Smart Giandra. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa mencoba di rumah. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe ya. Ini candilnya tuh betul-betul empuk sampai dalam, nggak keras, nggak alot walaupun udah dingin. Dan ini dia hasilnya benar-benar matang sampai dalam. Rasa ubi ungunya juga berasa banget, wangi banget. Kuah bubur candilnya juga enak, kental banget. Pokoknya enak banget. Selamat mencoba di rumah dan sampai jumpa di video yang lain. Sebelumnya terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.